Ngetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan laporan penerapan OOP Java pada aplikasi manajemen perpustakaan untuk memenuhi tugas pemrograman berorientasi objek. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu next. Yang pertama ada saya, Muhammad Ikhwan Firdaus, dengan NIM 2251214082. Yang kedua ada Angel Rika Siselia dengan NIM 2205121409. Yang ketiga ada Rizka Putri Rahmawati dengan NIM 220512141004. Yang keempat ada Lenida Natania Ivana Sitorus dengan NIM 220512141112. Dan yang terakhir ada Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 222051214113. Next. Oke, yang pertama yaitu pertanyaan, jelaskan ide aplikasi yang akan Anda buat, apa tujuannya, dan siapa pengguna akhirnya. Oke, aplikasi yang kami buat aplikasi yang akan dibuat adalah sebuah sistem manajemen perpustakaan yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memantau koleksi buku fisik atau cetak dan buku elektronik atau e-book di perpustakaan. Tujuan aplikasi ini yaitu satu, memanajemen koleksi buku. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pustakawan atau petugas perpustakaan dalam mengelola koleksi buku di perpustakaan. Ini mencakup penambahan buku baru, pembaruan informasi buku yang ada, dan penghapusan buku yang tidak relevan. Dua, kemudahan pengelolaan. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam melakukan tugas pengelolaan koleksi buku. Pengguna dapat dengan cepat dan efisien mengelola informasi buku tanpa harus melibatkan proses manual yang rumit. Tiga, tampilan data buku. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat data buku dengan mudah. Ini membantu pustakawan untuk melihat daftar buku yang ada dalam koleksi perpustakaan dengan rinci. Yang keempat, persistensi data. Aplikasi ini juga bertujuan untuk menjaga data buku agar tetap ada meskipun aplikasi dimatikan. Ini memastikan bahwa informasi tentang koleksi buku perpustakaan dapat diakses dan dikelola kapan saja. Oke, untuk pengguna akhir dari aplikasi ini adalah pustakawan atau petugas perpustakaan yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola koleksi buku di perpustakaan. Mereka itu individu yang akan menggunakan aplikasi untuk satu, menambahkan buku. Pustakawan dapat menggunakan aplikasi ini untuk memasukkan data buku baru ke dalam koleksi perpustakaan, baik itu buku cetak ataupun buku e-book. Dua, memperbarui buku. Jika ada perubahan dalam informasi buku, seperti perubahan judul, penulis, atau tahun terbit, pustakawan dapat memperbarui data buku yang ada dengan mudah. Yang ketiga, menghapus buku. Pustakawan juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk menghapus buku dari koleksi jika buku tersebut tidak relevan lagi atau tidak tersedia. Yang keempat, yaitu melihat data buku. Aplikasi ini memungkinkan pustakawan untuk melihat daftar buku yang ada dalam koleksi perpustakaan dengan rinci, termasuk detail seperti judul, penulis, tahun terbit, dan ukuran file, itu untuk e-book. Yang kelima, persistensi data. Pengguna akhir tidak perlu khawatir tentang kehilangan data buku, karena aplikasi akan menjaga data tersebut tetap ada secara persisten. Oke, dengan aplikasi ini tujuan utama adalah memberikan alat yang efisien kepada pustakawan atau petugas perpustakaan untuk mengelola dan menjaga integritas koleksi buku perpustakaan, sehingga memudahkan akses informasi bagi pengunjung perpustakaan. Next. Oke, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Iwan. Yang kedua, buatlah diagram kelas yang mencerminkan struktur kelas-kelas yang akan digunakan dalam aplikasi Anda. Jelaskan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Pada slide ini terdapat diagram kelas yang telah kami buat.
penjelasan hubungan antar kelas, yaitu yang pertama ada library dan book. Hubungannya agregasi atau komposisi. Penjelasannya, library memiliki daftar buku cetak yang disimpan di atribut books, di mana objek-objek book tergantung pada objek library. Dan library terdiri dari satu atau lebih objek book. Sehingga saat library dihapus, buku-buku dalam daftar terhapus juga. Hal ini menunjukkan hubungan komposisi atau bagian dari kelas library dan book. Library dan book em, hubungannya agregasi atau komposisi. Sama seperti hubungan antara library dan book, library juga memiliki daftar buku elektronik yang disimpan dalam atribut e-books. Ini berarti bahwa setiap objek library terdiri dari satu atau lebih objek e-book, dan objek-objek e-book ini tergantung pada objek library. Saat library dihapus, buku elektronik dalam daftarnya juga bisa dihapus, menunjukkan bahwa hubungan komposisi e-book dan book. Hubungannya yaitu hierarki kelas atau inheritance. E-book adalah subkelas dari book, yang berarti bahwa menggambarkan hierarki di mana e-book adalah tipe khusus dari book dengan tambahan atribut file size MB. Hasil hubungan antara tiap kelas, yang pertama library perpustakaan. Memiliki daftar buku cetak dan buku elektronik sebagai atribut. Memiliki metode untuk menambahkan, menghapus, dan mengupdate buku dalam perpustakaan. Lalu dapat menampilkan daftar buku cetak dan buku elektronik juga. Mempunyai metode untuk mencari buku berdasarkan ID. Terakhir, mampu mengambil dan menyimpan data buku ke penyimpanan. Kedua, book atau buku cetak. Memiliki atribut seperti ID, judul, penulis, tahun penerbitan, dan yang lainnya. Kedua, mampu mengakses dan memodifikasi informasi buku cetak, menampilkan informasi tentang buku cetak tersebut, lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk buku elektronik atau e-book. E-book atau buku elektronik merupakan subkelas dari book, memiliki atribut tambahan yaitu ukuran file dalam megabyte, dapat mengakses dan memodifikasi informasi buku elektronik termasuk ukuran filenya, menampilkan informasi tentang buku elektronik, memanfaatkan fitur dasar yang diwarisi dari kelas buku, di kelas book atau buku. Dalam hubungan antara kelas-kelas ini, library berperan sebagai entitas yang mengelola daftar buku cetak atau book dan buku elektronik atau e-book. Book adalah kelas dasar yang digunakan untuk mempresentasikan buku cetak, sedangkan e-book adalah subkelas dari book yang menghususkan diri dalam mempresentasikan buku elektronik dengan atribut tambahan ukuran MB. Selanjutnya, tiga, implementasikan kelas-kelas yang Anda definisikan dalam diagram kelas, termasuk metode-metode yang diperlukan untuk tugas atau masalah yang ingin Anda selesaikan. Jawabannya yang pertama, kelas library. Kelas library bertanggung jawab untuk mengelola koleksi buku dalam perpustakaan. Berikut adalah metode-metode yang diimplementasikan dalam kelas ini. Yang pertama, terdapat metode add book. Dengan parameter book dan book. Metode ini digunakan untuk menambahkan buku cetak ke dalam koleksi perpustakaan. Itu hanya membutuhkan objek buku sebagai parameter dan menambahkannya ke dalam daftar buku. Berikut ini merupakan codingannya, public void add book, parameternya ada book, dan juga di sini ada add book untuk menambahkan. Lalu update book, ID to update, new title, new author, new year.
Metode ini digunakan untuk memperbarui informasi buku berdasarkan ID. Ini mengambil ID buku yang akan diperbarui bersama dengan informasi baru seperti judulnya, penulisnya, dan tahun terbitnya. Samping ini merupakan kodenya. Lalu ada add ebook dengan parameternya ebook. Metode ini digunakan khusus untuk menambahkan buku elektronik ebook ke dalam koleksi perpustakaan. Ini juga hanya membutuhkan objek ebook sebagai parameter dan menambahkannya ke dalam daftar buku. Berikut ini adalah uh, gambar dari codingannya, yaitu public void add book untuk menambahkan buku elektronik dengan parameter ebook. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Baik, untuk selanjutnya adalah update ebook atau ID to update, new title, new author, new year, new file size MB. Metode ini digunakan untuk memperbarui informasi ebook berdasarkan ID. Ini mengambil ID buku yang akan diperbarui bersama dengan informasi baru seperti judul, penulis, tahun terbit, dan ukuran file. Berikut di bawah ini adalah tentang codingan dari update ebook. Yang kedua, display books. Metode ini digunakan untuk menampilkan daftar semua buku dalam koleksi perpustakaan, termasuk buku fisik, cetak, dan buku elektronik e-book. Di bawah ini adalah codingan dari display book. Yang ketiga, display e-books. Metode ini digunakan untuk menampilkan daftar semua buku elektronik dalam koleksi perpustakaan. Ini mencetak informasi buku elektronik, termasuk atribut tambahan seperti ukuran file. Berikut di bawah ini adalah codingan untuk display e-books. Yang ketiga, yang keempat adalah remove book dalam parameter ID. Metode ini digunakan untuk menghapus buku dari koleksi berdasarkan ID. Ini menghapus buku yang sesuai dari daftar buku. Di bawah ini adalah codingan dari remove book. Untuk selanjutnya ada find book by ID. Metode ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan ID. Jika buku ditemukan, itu mengembalikan objek buku. Jika tidak, itu mengembalikan nol. Di bawah ini adalah codingan dari find book by ID. Selanjutnya adalah save book. Metode ini digunakan untuk menyimpan data buku dari koleksi perpustakaan ke file books.txt. Ini dilakukan dengan menggunakan buffered writer untuk menulis data ke dalam file dalam format yang sesuai. Di bawah ini adalah codingan dari save books. Yang berikutnya adalah load books. Metode ini digunakan untuk membaca data buku dari file books.txt dan memuatnya ke dalam koleksi perpustakaan. Ini dilakukan dengan menggunakan buffered reader untuk membaca setiap baris data dari file dan mengkonversinya menjadi objek buku yang sesuai. Berikut di bawah ini adalah codingan dari load books. Yang kedua, kelas book. Kelas book adalah kelas dasar yang mempresentasikan buku fisik cetak dalam perpustakaan. Berikut adalah metode-metode yang diimplementasikan dalam kelas ini. Yang pertama, konstruktor book. Dalam parameter title, author, dan year. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek buku dalam atribut judul, penulis, dan tahun terbit yang sesuai.
Di bawah adalah codingan dari konstruktor book. Berikutnya adalah display info. Metode ini digunakan untuk menampilkan info lengkap tentang buku, termasuk judul, penulis, dan tahun terbit. Di bawah ini adalah codingan dari display info. Yang terakhir adalah metode get and set. Kelas book memiliki metode get and set untuk mengakses dan memodifikasi atribut-atribut seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Berikut adalah codingan dari get and set. Selanjutnya, kelas e-book. Kelas e-book adalah kelas turunan dari book yang mempresentasikan buku elektronik dalam perpustakaan selain metode-metode yang sama seperti yang dimiliki oleh kelas book. Kelas ini juga memiliki metode tambahan. Yang pertama, konstruktor e-book. Titel, author, year, file size MB. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek e-book dengan atribut tambahan yaitu ukuran file seperti code di bawah ini. Selanjutnya, get file size MB dan set file size MB. File size MB. Metode-metode ini digunakan untuk mengakses dan memodifikasi atribut ukuran file seperti yang di bawahnya. Selanjutnya ada display info override. Metode ini di-override dari kelas book untuk menampilkan informasi khusus e-book termasuk ukuran file, seperti gambar di samping. Empat, tampilkan contoh penggunaan aplikasi Anda dalam main method yang mencangkup beberapa operasi yang relevan dengan topik aplikasi Anda. Contoh penggunaan aplikasi. Dalam main method dalam app Java, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti melihat, menambah, memperbarui, dan menghapus. Di bawah ini ada contoh penggunaan aplikasi saat dijalankan. Yang pertama, di bawah ini terdapat melihat daftar buku di perpustakaan. Lalu di sebelahnya menambah buku fisik baru dengan judul, penulis, dan tahun terbit. Lalu di bawahnya menambahkan buku elektronik baru dengan judul, penulis, tahun terbit, dan ukuran filenya. Juga terdapat memperbarui informasi buku, termasuk buku elektronik berdasarkan ID, seperti di bawahnya, menghapus buku berdasarkan ID, seperti contoh di bawah, dan keluar dari program dan menyimpan daftar buku ke dalam file seperti yang di sampingnya. Baik, yang nomor 5 yaitu terapkan konsep enkapsulasi pada kelas-kelas Anda dan buatlah set dan get method yang sesuai untuk mengakses dan memodifikasi atribut-atribut kelas. Enkapsulasi adalah salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada pembungkus atau pengemasan data atribut bersama dengan metode fungsi atau perilaku yang beroperasi pada data tersebut ke dalam satu unit tunggal yang disebut kelas. Dalam konteks aplikasi ini, enkapsulasi diterapkan dengan menggunakan metode get dan set pada kelas book dan e-book untuk mengakses dan memodifikasi atribut-atribut seperti judul, penulis, tahun terbit, dan ukuran file hanya untuk e-book. Misalnya, metode get title digunakan untuk mengakses judul dan metode set title dengan parameter string title digunakan untuk mengubah judul buku. Dengan cara ini, data buku terlindungi dari akses langsung dari luar kelas, dan perubahan data hanya dapat dilakukan melalui metode-metode yang sesuai. Untuk konsep dari enkapsulasi bisa dilihat pada jawaban nomor 3 pada kelas book dan e-book.
Yang keenam, terapkan pewarisan dalam aplikasi Anda dengan cara yang sesuai, seperti membuat kelas turunan untuk mengkhususkan fungsi-fungsi tertentu. Pewarisan adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kelas baru atau kelas turunan atau subkelas untuk mewarisi sifat atau perilaku dari kelas yang sudah ada. Dalam aplikasi ini, kelas ebook adalah turunan dari kelas book, yang berarti bahwa ebook mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki kelas book. Ebook adalah spesialisasi dari book, yang berarti bahwa ebook memiliki atribut tambahan, yaitu ukuran file dan metode yang di-override, yaitu metode display info. Next. Yang ketujuh, gunakan polimorfisme untuk mengimplementasi metode-metode yang dapat diakses dengan cara yang seragam, misalnya display info. Polimorfisme adalah konsep yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespon metode dengan cara yang seragam. Ini dapat dicapai melalui penggunaan metode yang sama dalam berbagai kelas yang berbeda, atau melalui penggunaan metode yang di-override. Dalam aplikasi ini, polimorfisme diterapkan melalui metode display info. Meskipun metode ini memiliki nama yang sama di kelas ebook dan ebook, implementasinya berbeda. Pada kelas book, metode display info menampilkan informasi buku fisik, sementara pada kelas ebook, metode display info di-override untuk menampilkan informasi khusus ebook, termasuk ukuran file. Untuk polimorfisme bisa dilihat pada jawaban nomor 3 pada kelas book dan ebook. Yang kedelapan, terapkan konsep abstraksi untuk memodelkan konsep yang lebih tinggi atau fungsi yang kompleks dalam aplikasi Anda. Abstraksi adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk memodelkan entitas atau konsep yang lebih tinggi atau kompleks dalam bentuk kelas yang dapat digunakan untuk menciptakan objek konkret. Ini membantu dalam menyembunyikan implementasi yang kompleks dari penggunaan objek tersebut. Dalam aplikasi ini, abstraksi diterapkan melalui kelas library. Library digunakan untuk mengelola koleksi buku secara abstrak, tanpa perlu tahu detail implementasi buku-buku individual, buku atau e-book. Pengguna atau pustakawan dapat berinteraksi dengan pustakawan perpustakaan melalui metode-metode yang disediakan oleh kelas library, seperti menambah, menghapus, atau memperbarui buku, tanpa perlu tahu bagaimana setiap jenis buku diimplementasikan secara internal. Ini mempermudah pengguna perpustakaan dan menyembunyikan kompleksitas implementasi buku-buku. Next. Dan untuk kesimpulan, yaitu dari laporan ini kami berhasil menjawab 8 pertanyaan tersebut, di mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan pada aplikasi Java sederhana yang telah kami buat. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi untuk perpustakaan yang pengguna akhirnya merupakan petugas perpustakaan atau pustakawan. Dengan aplikasi tersebut, pekerjaan yang dikerjakan oleh pustakawan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pustakawan akan merasakan kemudahan dalam penambahan, pembaruan, penghapusan, dan penampilan data buku, serta menyediakan kemampuan untuk menyimpan data buku secara persisten dengan menggunakan aplikasi ini. Dalam pembuatan aplikasi Java sederhana ini, kami telah menerapkan 4 konsep OOP. Yang pertama adalah konsep kelas dan objek untuk mendefinisikan kelas-kelas yang sesuai untuk objek-objek dalam aplikasi perpustakaan. Kedua adalah konsep enkapsulasi untuk memastikan data dalam kelas-kelas bersifat private atau protected dan menggunakan metode-metode getter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi data tersebut. Yang ketiga adalah konsep pewarisan atau inherit untuk membuat hierarki kelas dan membagi sifat-sifat umum antara kelas-kelas.
Dan yang keempat adalah konsep polimorfisme untuk mengimplementasikan metode-metode yang dapat diakses dengan cara yang seragam, misalnya display info. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.